Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini admin Islam Muslimku ingin share video tentang doa sujud terakhir dalam sholat. Bolehkah dengan bahasa Indonesia? Semoga video ini bermanfaat. Silahkan ditonton sampai habis ya. Doa sujud terakhir dalam sholat, bolehkah dengan bahasa Indonesia? Saat sujud terakhir, seseorang muslim dianjurkan untuk memperbanyak berdoa dan memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun, bolehkah berdoa saat sujud terakhir dengan bahasa Indonesia? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan Allah Subhanahu Wa Taala telah memerintahkan muslimin untuk memperbanyak berdoa dalam kehidupan sehari-hari, terutama di waktu-waktu yang mustajab. Salah satu waktu atau kondisi yang mustajab dalam memanjatkan doa kepada Allah Subhanahu Wa Taala adalah ketika sujud dalam sholat. Sujud yang utama adalah sujud yang terakhir. Hal ini juga termasuk salah satu sunnah dalam sujud. Dikutip dari buku Fikih Sholat Terlengkap oleh Abu Abbas Zain Mustafa Al-Basurwani, umat Islam disunahkan untuk memperbanyak doa memohon kebaikan dunia dan akhirat saat sujud dalam sholat. Dalam sujud ini, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sudah mengajarkan banyak sekali doa-doa matsur yang bisa diamalkan. Namun, jika tidak hafal, bolehkah berdoa saat sujud terakhir dengan bahasa Indonesia? Bolehkah berdoa saat sujud terakhir dengan bahasa Indonesia? Tidak semua orang di dunia ini bisa berbahasa Arab. Tentu, untuk berdoa dalam sujud terakhir dalam bahasa Arab menjadi hal yang sulit bagi sebagian orang, terutama orang Indonesia. Lalu, bolehkah berdoa saat sujud terakhir dengan bahasa Indonesia? Masih melansir sumber sebelumnya, ada dua pendapat di kalangan ulama mengenai doa matsur dalam sujud terakhir sholat. Imam Abu Hanifah dan Imam Ahmad berpendapat berdoa dengan bahasa selain Arab termasuk doa yang bukan matsur atau yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hukumnya haram. Pendapat ini menyebutkan bahwa muslim tidak boleh mengarang doanya tersendiri atau tidak matsur untuk meminta sesuatu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika dirinya tetap mengarangnya dengan bahasa selain Arab, maka sholatnya menjadi tidak sah atau batal. Terlebih lagi dijelaskan dalam buku Terjemah Fiqhul Islam wa Adilatuhu Juz 2 karya Wahbah Az-Zuhaili bahwa berdoa dalam sholat dengan doa yang menyerupai ucapan bias tidak diperbolehkan. Misalnya, seseorang berdoa, "Ya Allah, berilah aku ini, berilah aku itu," atau "Ya Allah, nikahkanlah aku dengan si fulana." Doa seperti ini hukumnya disebut makruh tahrim dan dapat membatalkan sholat. Ulama-ulama yang berpendapat demikian mendasarkan hukum ini berdasarkan hadis riwayat Muslim, yaitu sholat itu tidak sah jika di dalamnya terdapat ucapan manusia, karena sholat itu tasbih, takbir, dan bacaan Al-Quran.
Sementara itu, pendapat lainnya disebutkan oleh sebagian ulama lain di luar ulama-ulama mazhab Hanafiyah, membolehkan orang sholat untuk berdoa sesuai keinginannya. Hal ini didasarkan pada hadis riwayat Ibnu Mas'ud yang berbunyi, "Kemudian pilihlah doa yang diinginkan dan memohonlah dengan doa tersebut." Riwayat lain menyebutkan, "Kemudian berdoalah sesuai keinginan hati," atau riwayat lain yang berbunyi, "Setelah itu pilihlah doa yang dikehendakinya." Oleh sebab itu, ulama lain seperti ulama mazhab Syafi'iyah, Abu Yusuf, dan Muhammad berpendapat berdoa di dalam sholat boleh menggunakan bahasa selain bahasa Arab, termasuk dalam sujud terakhir. Ketentuan ini ditujukan terutama untuk orang yang tidak mampu berbahasa Arab. Mereka boleh berdoa menggunakan bahasa yang dia bisa. Sementara itu, untuk orang yang bisa berbahasa Arab, lebih baik dia tidak menggunakan bahasa selain Arab. Hal ini lebih sahih hukumnya karena tidak ada uzur baginya. Sekian video kali ini. Semoga bermanfaat ya. Sekian. Wallahu a'lam bishawab.